Pernahkah kamu merasa seperti berjalan, tapi tidak pernah benar-benar sampai? Seolah-olah hidup bergerak, waktu terus berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti tahun, namun entah kenapa kamu masih berada di titik yang sama. Pola yang sama, masalah yang sama, perasaan yang sama. Dan yang lebih aneh, semakin kamu berusaha keluar, semakin kamu seperti ditarik kembali, diam-diam tanpa kamu sadari. Bagaimana jika ini bukan kebetulan? Bagaimana jika ada sesuatu yang tidak terlihat yang selama ini membentuk cara kamu berpikir, memilih, dan menjalani hidup? Sesuatu yang begitu halus, begitu dekat, sampai kamu bahkan tidak menyadarinya sebagai jebakan. Dalam kebijaksanaan kuno, ada pemahaman bahwa manusia tidak benar-benar terpenjara oleh dunia luar, melainkan oleh ilusi yang ia yakini sebagai kebenaran. Ilusi ini tidak terlihat, tidak diajarkan secara terang-terangan, namun ia hidup di dalam cara kamu memandang diri sendiri, dunia, dan realitas itu sendiri. Dan inilah yang membuatnya berbahaya, karena kamu tidak bisa keluar dari sesuatu jika kamu tidak tahu bahwa kamu sedang terjebak di dalamnya. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan demi lapisan, mengungkap 5 ilusi tersembunyi yang membuat begitu banyak orang menjalani hidup yang sama berulang-ulang tanpa pernah benar-benar sadar mengapa. Beberapa di antaranya mungkin akan terasa tidak nyaman, beberapa mungkin akan mengguncang cara kamu melihat hidup, dan mungkin satu di antaranya adalah alasan kenapa kamu masih berada di posisi yang sama hari ini. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini benar atau tidak, tapi apakah kamu siap melihat sesuatu yang selama ini kamu hidup? Sejak ribuan tahun lalu, sebelum dunia dipenuhi oleh distraksi dan kebisingan modern, para pencari kebenaran telah menyadari satu hal yang sama, bahwa manusia tidak hidup dalam realitas yang sepenuhnya ia pahami. Di dalam tradisi kuno, baik dari gurun yang sunyi, pegunungan yang terpencil, hingga peradaban yang telah lama hilang, ada bisikan yang terus berulang. Manusia tertidur, dan ia mengira dirinya terjaga. Para bijak tidak melihat kehidupan sebagai sekadar rangkaian peristiwa fisik. Mereka melihatnya sebagai lapisan-lapisan kesadaran, di mana apa yang tampak nyata belum tentu merupakan kebenaran yang sejati. Di beberapa ajaran kuno, dunia ini digambarkan sebagai tirai. Bukan sesuatu yang palsu sepenuhnya, tapi juga bukan sesuatu yang utuh. Sebuah tempat ujian, sebuah ruang di mana manusia diuji bukan hanya oleh apa yang ia alami, tetapi oleh bagaimana ia memaknai apa yang ia alami. Dan disinilah ilusi mulai bekerja. Bukan sebagai sesuatu yang mencolok, melainkan sebagai sesuatu yang terasa sangat masuk akal. Para pemikir terdaham memahami bahwa ilusi paling kuat bukanlah yang terlihat aneh, tetapi yang terasa normal, yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang diulang tanpa pernah dipertanyakan, yang akhirnya diterima sebagai begitulah hidup seharusnya. Dalam catatan sejarah, banyak tokoh yang memilih untuk menjauh dari keramaan dunia, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka mulai melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Mereka menyadari bahwa sebagian besar manusia hidup dalam pola yang berulang, bukan karena takdir semata, tetapi karena mereka terikat pada cara berpikir yang sama, cara melihat yang sama, cara merespons yang sama. Dan dari sinilah muncul satu pemahaman yang sangat halus, namun mendalam. Bahwa realitas yang kamu alami sangat dipengaruhi oleh kondisi batinmu sendiri. Bukan sekadar apa yang terjadi di luar, tetapi bagaimana kesadaranmu membentuk makna dari setiap kejadian. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman ini mulai memudar. Dunia menjadi semakin bising, perhatian manusia terpecah, dan perlahan hubungan antara manusia dan kesadarannya sendiri menjadi kabur. Ilmu tentang melihat ke dalam dianggap tidak praktis, keheningan dianggap membosankan, refleksi diri dianggap tidak penting. Padahal disitulah kuncinya. Karena tanpa kesadaran yang jernih, manusia menjadi mudah dipengaruhi oleh ilusi. Dan yang paling mengejutkan, banyak dari ilusi ini tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dan hidup di dalam dirinya sendiri. Itulah mengapa tidak semua orang bisa melihatnya, dan itulah mengapa tidak semua orang bisa keluar darinya.
Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membuka satu persatu. Ilusi pertama yang paling umum dan paling jarang disadari. Ilusi pertama adalah yang paling dekat denganmu. Begitu dekat, sampai kamu mungkin tidak pernah mempertanyakannya seumur hidupmu. Ilusi nomor 1. Aku adalah pikiranku. Sejak kecil, kamu diajarkan untuk mempercayai setiap suara di dalam kepalamu. Suara yang berkata, aku tidak cukup baik. Aku harus lebih dari ini. Hidupku seperti ini karena aku memang seperti ini. Dan tanpa sadar, kamu tidak hanya mendengarnya, kamu menjadi suara itu. Padahal, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, jika kamu adalah pikiranmu, lalu siapa yang menyadari pikiran itu? Disinilah celah pertama terbuka. Para pencari kebenaran sejak dulu memahami bahwa pikiran bukanlah identitas, melainkan alat. Seperti langit dan awan, pikiran adalah awan yang terus bergerak, berubah, datang dan pergi. Namun kesadaranmu adalah langit yang tetap ada. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah melihat langit itu. Mereka terlalu sibuk bereaksi terhadap awan. Dan selama kamu terus mengidentifikasi diri dengan setiap pikiran yang muncul, kamu akan terus hidup dalam pola yang sama. Karena pikiran lama akan selalu menciptakan realitas yang lama. Ilusi nomor 2. Hidupku ditentukan oleh keadaan luar. Ini terdengar masuk akal, bahkan logis, bahwa hidupmu adalah hasil dari lingkungan, keadaan, orang lain, dan keberuntungan. Dan memang, semua itu punya pengaruh. Namun yang jarang disadari adalah ini. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tapi menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Kenapa? Karena bukan hanya apa yang terjadi, tetapi cara kamu memaknai apa yang terjadi. Disinilah ilusi ini bekerja secara halus. Ia membuatmu percaya bahwa kamu adalah korban keadaan, bahwa kamu harus menunggu sesuatu berubah di luar sebelum hidupmu bisa berubah. Padahal, perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam. Bukan dalam arti klise, tetapi dalam arti yang sangat nyata. Cara kamu melihat menentukan apa yang kamu lihat. Cara kamu percaya menentukan apa yang kamu alami. Dan selama kamu terus menyalahkan luar, kamu kehilangan kekuatan untuk mengubah dalam. Ilusi nomor 3. Aku masih punya waktu. Ini adalah ilusi yang paling menenangkan dan sekaligus paling berbahaya. Kamu merasa tidak perlu berubah sekarang, tidak perlu bertindak hari ini, tidak perlu menyadari sepenuhnya saat ini juga. Karena selalu ada besok, selalu ada nanti. Namun perlahan, tanpa terasa, nanti berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan berubah menjadi kehidupan. Waktu tidak pernah benar-benar terasa hilang, sampai kamu melihat ke belakang dan bertanya, kenapa aku masih di sini setelah sekian lama? Ilusi ini membuatmu menunda kesadaran, menunda perubahan, menunda kehidupan yang sebenarnya bisa kamu jalani sekarang. Dan yang paling halus, ia membuatmu merasa aman di dalam keterjebakan itu sendiri. 3 ilusi ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang hidup dalam lingkaran yang sama seumur hidup. Namun masih ada 2 ilusi lain yang bahkan lebih dalam, lebih tersembunyi, dan lebih sulit dikenali. Dan justru disitulah banyak orang benar-benar kehilangan arah. Jika 3 ilusi sebelumnya bekerja di permukaan kesadaran, maka 2 ilusi berikut ini bekerja jauh lebih dalam, di tempat di mana kebanyakan orang bahkan tidak pernah melihat. Dan justru karena itulah, keduanya paling kuat mengendalikan hidup seseorang. Ilusi nomor 4. Aku harus menjadi sesuatu untuk berharga. Sejak awal, tanpa disadari, kamu dibentuk oleh satu keyakinan halus, bahwa nilai dirimu ditentukan oleh apa yang kamu capai, oleh seberapa jauh kamu melangkah, oleh seberapa tinggi kamu terlihat di mata orang lain. Dan tanpa sadar, kamu mulai mengejar lebih banyak, lebih tinggi, lebih diakui. Namun ada satu hal yang jarang disadari. Semakin kamu mengejar menjadi, semakin kamu merasa belum cukup. Ini adalah paradoks yang tidak terlihat, karena ilusi ini tidak pernah benar-benar memberi kepuasan.
ia hanya memberi jeda sebelum kamu merasa kurang lagi. Seperti minum air laut, semakin kamu minum, semakin haus kamu jadinya. Para pencari makna sejak dulu memahami sesuatu yang berbeda, bahwa nilai sejati manusia tidak datang dari apa yang ia tambahkan, tetapi dari apa yang ia sadari. Bukan tentang menjadi sesuatu yang lain, tetapi tentang kembali melihat apa yang sudah ada. Karena ketika kamu terus merasa harus menjadi, kamu tidak pernah benar-benar hadir sebagai dirimu. Dan disitulah keterjebakan itu berlangsung tanpa henti. Ilusi nomor 5. Aku mengendalikan segalanya. Sekilas, ini terdengar seperti kekuatan, seperti kemandirian, seperti kendali penuh atas hidup. Namun di balik itu, tersembunyi satu beban yang sangat berat. Karena jika kamu percaya bahwa kamu mengendalikan segalanya, maka kamu juga diam-diam memikul semua kegagalan, semua ketidakpastian, semua hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Dan hidup tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Selalu ada hal yang di luar jangkauan, selalu ada kejadian yang tidak bisa diprediksi, selalu ada arah yang tidak kamu rencanakan. Disinilah ilusi ini mulai retak, karena semakin kamu mencoba mengendalikan segalanya, semakin kamu merasa cemas ketika sesuatu tidak sesuai. Namun para pemahaman kuno mengajarkan sesuatu yang lebih halus, bahwa hidup bukan untuk dikendalikan sepenuhnya, tetapi untuk disadari, dijalani, dan diselaraskan. Ada perbedaan antara mengendalikan dan menyadari. Mengendalikan lahir dari ketakutan, menyadari lahir dari kepercayaan yang tenang. Dan ketika kamu mulai melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya, sesuatu yang aneh justru terjadi. Hidup mulai terasa lebih ringan, lebih mengalir, lebih tepat tanpa harus dipaksakan. Kelima ilusi ini, jika digabungkan, membentuk sebuah sistem tak terlihat yang menjaga seseorang tetap berada di tempat yang sama, berpikir dengan pola yang sama, merespon dengan cara yang sama, mengulang kehidupan yang sama. Dan yang paling mengejutkan, semua ini bisa terjadi tanpa pernah disadari sama sekali. Namun kesadaran, sekecil apapun, selalu menjadi awal dari kebebasan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sesuatu yang lebih penting. Bukan hanya memahami ilusi ini, tetapi bagaimana melepaskan diri darinya dalam kehidupan nyata. Memahami ilusi tidak otomatis membebaskanmu darinya. Karena ilusi tidak hanya hidup di pikiran. Ia hidup dalam kebiasaan, dalam reaksi otomatis, dalam cara kamu menjalani hari tanpa benar-benar sadar. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah kamu mengerti? Tetapi, apakah kamu melihatnya saat itu terjadi? Disinilah perubahan dimulai. Langkah pertama, memisahkan dirimu dari pikiranmu. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, tapi sangat jarang dilakukan. Mengamati, bukan menghakimi, bukan melawan, hanya mengamati. Saat pikiran muncul, entah itu keraguan, ketakutan, atau penilaian, jangan langsung percaya. Berhenti sejenak dan sadari, ini hanya pikiran, bukan aku. Semakin sering kamu melakukan ini, semakin jelas kamu melihat bahwa pikiran hanyalah arus dan kamu tidak harus hanyut di dalamnya. Disitulah celah kebebasan pertama terbuka. Langkah kedua, mengubah cara kamu merespons, bukan situasi. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar, tapi kamu selalu punya ruang untuk memilih bagaimana merespons. Dan di ruang kecil itulah kekuatan besar tersembunyi. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, perhatikan kecenderungan lamamu. Menyalahkan, mengeluh, menarik diri. Lalu, perlahan ubah arah. Bukan dengan memaksakan positif, tetapi dengan kesadaran. Apa makna yang aku pilih untuk kejadian ini? Karena disitulah realitasmu mulai berubah. Langkah ketiga, berhenti menunda kesadaran. Tidak ada momen yang lebih tepat dari sekarang. Bukan besok, bukan saat semuanya sudah sempurna, bukan saat kamu merasa siap. Kesadaran tidak menunggu kesiapan. Ia muncul saat kamu berhenti melarikan diri. Mulailah dari hal kecil. Saat kamu makan, benar-benar hadir. Saat kamu berbicara, benar-benar mendengar. Saat kamu merasa, benar-benar merasakan tanpa menolak. Karena hidup yang kamu cari selalu terjadi di saat ini, bukan di masa depan yang kamu bayangkan. Langkah keempat,
melepaskan kebutuhan untuk menjadi. Perhatikan dorongan halus dalam dirimu yang selalu ingin menjadi lebih sukses, lebih dihargai, lebih diakui. Tidak ada yang salah dengan berkembang. Namun ketika itu datang dari rasa kurang, kamu akan terus berlari tanpa pernah tiba. Cobalah sesuatu yang berbeda. Berhenti sejenak dan izinkan dirimu cukup saat ini juga. Anehnya, dari titik penerimaan itu, ketumbuhan yang lebih sejati justru muncul. Bukan dari tekanan, tetapi dari kesadaran. Langkah kelima, belajar berserah tanpa menyerah. Ini adalah bagian yang paling halus dan paling sering disalahpahami. Berserah bukan berarti pasif, bukan berarti berhenti berusaha, tetapi melepaskan ilusi bahwa kamu harus mengontrol segalanya. Lakukan yang bisa kamu lakukan dengan penuh kesadaran, namun lepaskan keterikatan pada hasil. Karena ada bagian dari hidup yang tidak bisa kamu atur sepenuhnya. Dan justru disitulah seringkali jalan terbaik terbuka. Ada ketenangan dalam mempercayai bahwa tidak semua harus kamu pahami sekarang, bahwa tidak semua harus kamu paksa terjadi. Perubahan tidak selalu terasa dramatis. Kadang ia sangat halus, seperti pergeseran cara melihat, seperti jarak kecil antara kamu dan pikiranmu. Namun dari pergeseran kecil itu, seluruh arah hidup bisa berubah. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, kamu tidak lagi hidup dalam pola yang sama. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa jauh kamu berjalan, tetapi tentang apakah kamu benar-benar sadar saat berjalan. 5 ilusi yang kita bahas bukanlah sesuatu yang asing. Mereka hidup di dalam keseharian, dalam keputusan kecil, dalam cara kamu memandang dirimu sendiri dan dunia. Ilusi bahwa kamu adalah pikiranmu, bahwa hidup ditentukan oleh luar, bahwa kamu masih punya waktu, bahwa kamu harus menjadi sesuatu untuk berharga, dan bahwa kamu mengendalikan segalanya. Jika dibiarkan, semua itu akan terus membentuk lingkaran. Lingkaran yang terasa seperti kehidupan, padahal sebenarnya hanya pengulangan. Namun saat kamu mulai melihatnya, benar-benar melihatnya tanpa menolak, sesuatu mulai berubah. Bukan dunia di luar, tetapi cara kamu hadir di dalamnya. Dan dari situlah, realitas yang berbeda mulai terbuka. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Kesadaran bukan tentang mengetahui lebih banyak, tetapi tentang melihat lebih jelas. Dan mungkin itulah alasan kenapa kamu sampai di video ini. Bukan untuk sekedar mendengar, tetapi untuk mengingat sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu. Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Jika semua ini hanyalah ilusi, lalu siapa dirimu yang sebenarnya? Dan apakah kamu berani untuk benar-benar mengetahuinya? Jika bagian dari video ini terasa berbicara kepadamu, mungkin ini bukan kebetulan. Luangkan waktu sejenak, renungkan, dan jika kamu siap, lanjutkan perjalanan ini. Karena kesadaran bukan akhir dari pencarian. Ia adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya.